Seorang Abdur. Influencer terkenal. Seekor. Enggak, sebenarnya enggak ganteng ya Mas. Muka pas-pasan kayak gini gitu Aku loh gak ya. ngomong juga ganteng kok. Dari tadi gak ada kata-kata ganteng. Tapi Mas senyum-senyum terus ke aku. Ini serem ini. Aku tuh kayak gini masih suka cowok, cu. Oh, cowok. Oke, selamat datang. Ini ada di Tikum tuh. Selamat datang. Tapi ini kepagian banget Mas, ini udah kayak mau kuliah pagi anjir. Kuliah pagi. Baru bangun kamu? Baru. Kalau kuliah tuh kamu bangun jam berapa? Ya biasanya sih sebangunnya Mas. Sebangunnya. Atau enggak dibangunin. Dibangunin siapa? Temen kontrakan. Tapi sekarang kayak masih dibangunin teman kontrakan atau gimana sekarang? Oh enggak dong, bangun sendiri. Karena apa? Ya karena udah sendiri Mas. Hah? Apanya nih? Hidupnya. Hubungan atau apa? Hidupnya. Hidupnya udah sendiri. Kan soalnya kan kuliahnya udah selesai. Oh udah selesai. Berarti selamat ya, sudah Terima selesai kasih. kuliahnya. Kamu kuliah di mana sih sebenarnya tuh? Di kampus Matahari Terbit. Kampus Keluhnya di Jogja. Keluhnya di Jogja. Matahari terbit itu berarti dari timur. Dari barat. Ayo, kamu di mana? Nggak tahu lah anjir. Ini Hah? kayaknya anak swasta kalau ditanyain gini bingung juga. Ada ring road tuh Jogja tuh. Timur, utara, selatan, barat, daya. UM-nya di barat. Sebutin UM-nya lah gitu. Kenapa? Gak bangga sama kampus apa gimana? Gak bangga sama kampus? Bangga. Oh bangga. UM ini Oke. bos. Brand ambasador UM-nya ya. Nyenggol-nyenggolin kampus. Bukan. BU. Apa tuh? Butuh uang. UMY. Aku gak ikut-ikut ya. Ya oke, sekarang kita lanjut ke ini deh pertanyaan yang udah aja ya. Dur, gimana Apa? Dur? Kan udah lulus nih. Kehidupan setelah kuliah tuh gimana? S1 terutama ya. Setelah lulus itu jujur deg-degan sih Mas. 1 bulan awal tuh bener-bener deg-degan parah. Dan aku jadi tahu faktor orang-orang tuh lulusnya lama tuh karena deg-degan itu. Karena deg-degan. Deg-degan soal masa depan. Ah. Karena mereka bingung pengen jadi apa, terus cara nyari duitnya gimana, cara ngelamar kerjanya kayak gimana, bikin CV kayak gimana dan lain-lain gitu Mas. Bikin CV segala macam. Nah, kamu nih aku mau tanya nih. Kemarin lulus berapa tahun? 3 tahun 4 bulan. 3 tahun 4 bulan. Iya. Itu kan 3,5 tahun tuh 3 tahun 6 bulan berarti kan? Ya. Berarti kamu lebih cepat dari 3,5 tahun. Lebih cepat. Kenapa? Karena pengen cepet aja. Tapi sebenarnya 3,5 3,5 tahun tuh gimana maksudnya? enggak, 3 tahun 4 bulan itu aku Ah. masih dihujat sama dosenku Mas. Kenapa dihujat? Kan Karena- lu cepet kok dihujat. Loh, harusnya Abdur itu seorang Abdur, Serang Abdur. bukan seekor. Iya, aku agak bilang ya. Nah, seorang Abdur itu harusnya lulus 3 tahun 1 bulan. 3 tahun. Hah? 3 tahun 1 bulan. Harusnya lebih cepat lagi. Harusnya lebih cepat lagi. Terus? Karena 3,4 tahun. Mm-mm. Nah, dihujat Mas. Katanya Abdur ini sukanya ngonten mulu, skripsinya nggak jalan-jalan. Berarti kalau ngonten mulu skripsinya harus jalan. Bener. Kayaknya aku nggak bakat kuliah di UM jadi. Kalau aku kayak gitu gimana? Aku kan lulus 5 tahun ya. Lu kayak gimana gitu loh. Ya itu sebenarnya rumusnya gampang aja sih. Apa? Lingkungannya harus sehat. Nah, sehat. Kitanya harus niat. Harus niat. Terus Jangan lupa yang terakhir RMC. RMC. Coba RMC apa RMC? Research Model Canvas. Nah, itu kita ada temen juga ya. Ada Pak Gin. Nanti mungkin kita undang aja sekalian di sini ya. Nah, itu ada undang podcast aja. ini nanti kita undang kayak gimana sih keluh kesahnya gitu. Nah. Ada satu buku RMC dan itu udah aku baca sebenarnya. Kan aku sekarang lagi mau studi S2 kan. Wih. Semoga aku lulusnya jangan 3,5 tahun. Kalau Kenapa? S2 kan 2 tahun, Pak. Oh, 1,5 dong. Oke sih. Tapi Seorang Danang Giri Sadewa nih kalau lulus pengennya lama-lama. enggak, Pak. Lebih ke memperkuat branding aja. Pusingnya mau kemana Iya, kontennya. masih kayak kenapa sekarang aku masih membahas kampus gitu kan. Sebenarnya apa coba? Pusing aku nih mau branding apa gitu. Bener-bener. Fun fact-nya aku juga mau S2. Demi apa? Demi konten. Hah?
Demi konten. Nah, ini menarik nih. Ini menarik nih. Maksudnya kayak banyak orang yang lulus atau mau lulus gitu kan. Nah. Pusing mau kerja apa. Sedangkan kayak kita ini udah tahu nih kerjaan apa. Jadi konten kreator gitu. Bener. Nah, alasan orang kadang S2 itu pengen jadi dosen, pengen nambah relasi, atau emang ya fast track aja mau nyari jodoh gitu. Nah, kalau kita nih tipikal mau memperpanjang umur konten, mau konten juga. Gitu. Tapi emang niat kayak gitu salah gak sih menurutmu? Sebenarnya gak salah sih. Kayaknya aku niatnya pengen sampai S3 demi konten. Gak mau jadi dosen, gak mau jadi dokter, yang penting demi konten. Konten terus? Konten terus. Apa yang dikontenin? Ngonten mati, gak ngonten mati. Berarti nih kamu full hidup dari konten ya. Tapi sebelum itu karena kita lagi ada di kedai bubur tikum, masa garingan bro? Nggak mungkin kita podcast garingan. Lapar di sini ini, tempat makan semua segala macam. Ada mau pesan apa dulu kamu? Aku mau pesan. Emang di sini bestsellernya apa? Yang nasi-nasian gitu? Nasinya kita ada nasi ayam. Nasi itu biasa banget mas. Emang yang bikin bro, bedanya apa? Beda bro. Kita nasi ayamnya itu nasi lemak. Kamu pernah ke Malaysia belum? Gak pernah. Nah di Malaysia atau di Singapura itu ada nasi lemak cuy. Kamu harus nyobain di situ. Mau? Mau dong. Ada nasi lemak. Berarti ini aku pesan dulu ya nasi lemak. Mau minum apa? Air es aja. Bro, udah lah mahasiswanya tuh udah lah. Kayak masa pakai air putih, tapi air putih aja. Enggak, Biar sehat mas. Oh biar diet. Soalnya nih lihat akibat hidup jadi mahasiswa. Banyak mata kopi. Saya, bener itu ya kopi enggak, jangan itu brand kopi. Ya lihatlah mata saya. Iya kayak gitu. Hitamnya tuh bukan di sini doang, sebadan mas. Aku nggak bilang ya, ini aku nggak bilang. Tapi kamu apa tadi, air es sama? Air es sama nasi ayam. Oke, kalau gitu aku mau pesen ini aja deh, kopi butter sama apa tuh? roti serikat. Wih, Jadi roti di tikum serikat. itu ada roti serikat, jadi rotinya tuh banyak gitu, berserikat gitu. Artinya gitu. Lanjut sampai mana tadi? Sampai ini ya, konten gitu. Tapi sebelum itu kayak kamu tuh kalau skripsian tuh stres gak sih? Dibilang stres sih stres mas. Aku Tapi sih nggak sampai depresi. Aku sih nggak stres ya. Lah kok bisa? Aku ngerjain skripsi itu cuma 3 bulan cuy. Berkat apa? RMC. Benar. Aku sebenarnya ngerjain skripsi itu cepet. Benar. Gitu. Tapi yang lama tuh apa? Magernya. Kebutuhan hidupnya, kerjanya gitu-gitu kan. Nah itu yang bikin lama. Jadi aku 3,5 tahun tuh bisa. Kayak Abdul tuh bisa. Ya. Tapi kan 5 tahun. Iya. Nah 1,5 tahunnya buat apa? Buat hidup. Gitu. Makanya kalau semua aku lulus, aku nggak tahu mau kerja apa, aku juga bingung pak. Makanya lulusnya lama. Makanya lulusnya lama. Itu pembelaan. Tapi kamu gimana nih kalau semua dulu stres gitu, depresi gitu-gitu nggak? Dibilang stres tuh pasti stres mas. Nah. Karena kan skripsi kan yang awalnya aku tuh bener-bener nggak tahu apa-apa, awam banget. Tiba-tiba dikasih skripsi itu kayak, hah ini apaan? Nyari jurnal aja aku nggak tahu. Tapi fun fact-nya, aku ngerjain skripsi itu cuma ya sekitar 1 bulan doang. Jadi bab 1 sampai bab 3 itu sekitar 1 minggu. Bab selanjutnya itu bab 4 sampai bab 5 itu sekitar 3 minggu, jadi 1 bulan doang. 1 bulan. Oh udah skripsi 1 bulan? 1 bulan. Emang skripsimu apa? Ayo ingat gak judulnya? Pengaruh experiential marketing terhadap kepuasan konsumen. Lo kok dan lupa? minat beli ulang di R3 Cafe Yogyakarta. Kok lupa? Udah lama banget ini mas, gak nyentuh skripsi mas. Joki ya? Enggak lah, joki mah. Joki kan? Sebenarnya tuh ngerjain skripsi itu gampang mas. Apa? Asal joki? Enggak. Apa? Kan tinggal disitasi aja. Jadi kayak copy, terus abis itu parafrase, dipaste. Kan kita kan ada punya variabel-variabel begitu ya. Iya. Nah ya udah tinggal dicari aja di penelitian terdahulu. Itu kan ada di RMC. Iya sebenarnya iya. Kalau teman-teman mau cari judul skripsi itu gampang sebenarnya. Gampang banget mas. Lihat skripsi kakak tingkat atau skripsi lain, itu kan ada saran tuh. Nah, di akhir tuh ada saran untuk penelitian berikut. Sebenarnya kayak gitu. Gak usah pusing-pusing mikir skripsi gitu kan. Makanya ngerjain itu cuma 1 bulan doang. Bohong. Bener, tapi stres. Berarti mending 1 bulan stres atau mending lama tapi gak stres? Mending 1 bulan stres. Karena stresnya cuma pas itu doang. Habis itu? Santai, deg-degan.
Sebenarnya gini ya, kita ngomongin tentang kedeg-degannya orang habis lulus gitu. Itu apa sih yang ditakutin sebenarnya? Ya bingung mau kerja apa, Mas? Iya kan? Cari kerja di mana? Relasinya siapa? Teman lama berguna atau enggak? Kan biasanya begitu tuh. Teman-teman lama tuh digunain buat relasi-relasi, misalkan ada yang anaknya bos sawit. Kan lumayan kita jadi kuli begitu. Aku gak expect ke situ. Ya begitulah. Ini kayak minumnya harus datang dulu deh. Minumnya mau datang dulu. Aus banget. Aduh. Makannya belum datang ya? Nanti habis ini makannya ya. Aman. Kayak minum sih. Minum duluan Mas, enggak apa-apa ini Mas. Boleh. Thank you. Udah aman. Aman. Gimana rasa air es? Menyehatkan. Segar. Bugar. Lanjut tadi. Oh lanjut. Ini apa sih? Apa tuh? Itu orang yang ditakutin tuh apa lulus tuh itu maksudnya kan kerja gitu. Emang kenapa sih? Siapa orang yang menciptakan sistem ketika kita udah dewasa tuh harus kerja? Itu siapa? Perspektif kata TikTok Mas. Apa lagi? Lah kan saya kan lihatnya TikTok. Oh iya terus gimana? Udah saya standar TikTok dong. Ya oke. Ketika lihat nih, pokoknya dulu dia waktu awal kuliah juga saya lihatnya TikTok juga Mas. Yang perjalanan kuliah begitulah. Sampai akhirnya saya lihat kerja juga katanya kalau lulus cepet itu susah dapat kerja loh, belum tentu dapat kerja. Lah ternyata tidak, saya dapat kerja. Ada dua ini deh, dua mazhab gitu. Apa tuh? Yang pertama, kamu lulus cepet, belum tentu dapat kerja. Benar. Yang kedua, lulus lama aja banyakin relasi, banyakin pengalaman nanti kamu bisa ini. Kamu termasuk yang mana? Yang lulus cepet. Aku termasuk yang enggak. Ayo kita debat di sini. Oke, ayo kenapa kenapa harus lulus cepat? Harus lulus cepat dikarenakan kita harus melawan rasa ketakutan Mas. Karena rezeki udah diatur oleh Yang Maha Kuasa Mas. Nah kalau tanggapan Mas sendiri gimana? Enggak, aku tuh masalahnya gini loh. Aku nggak mempermasalahkan orang lulus cepat, bagus. Tidak memperpanjang umur kuliah, tidak jadi donatur kampus gitu kan. Yang selanjutnya ini aku permasalahkan ini. Apa ketika tuh? kamu lulus, kamu tuh kadang cuma pengen lulus cepetnya aja, nggak dapat apa-apa gitu. Pengalaman organisasi nggak ada. Organisasi ada. Pengalaman kerja nggak ada gitu kan. Nah kalau kamu kan ada. Nah ada orang yang lulus kayak gitu Pak. Ya, terus lulus nyalain keadaan. Nganggurnya 1 tahun 2 tahun sama aja, mending kamu lulus lama gak sih? Tapi biasanya kalau yang ngeluh kayak gitu Mas, itu tuh anak-anak yang bos sawit, bos perminyakan gitu. Karena kan dia pura-pura dulu gitu loh. Berkamuflase dia pura-pura, aduh pusing banget kerjaan. Padahal mic-nya jatuh anjir. Itu kamu ngerasain bos sawit mana sih? Mic-nya enggak, udahlah. Jangan bahas itu, nanti aku disomasi. Apa lanjut apa bos sawit tadi? Ya biasa gitu kan, kayak tinggal calling, Pak ada kerjaan enggak gitu. Aman, ini sawit otomatis buat jadi warisan kamu kok. Begitu biasanya. Pokoknya orang-orang yang ngeluh-ngeluh itu biasanya mereka yang punya orang tua yang ya begitulah. Tapi ada juga yang enggak sih, ya tergantung orang lagi. Enggak, itu yang orang-orang bos sawit itu lulusnya berapa lama? Tapi temanku yang bos sawit 3,5 tahun juga. Terus dia kerja di mana? Di sawitnya sendiri. Iya, itu kan nggak apa-apa. Maksudnya kita kayak orang normal gitu loh, orang normal biasa lulus gitu. Nah, kalau aku ya alasanku gara-gara kenapa aku lulus agak lama. Sekarang gini Pak, orang lulus itu sebenarnya salah satu parameternya itu kan nyari kerja, dapat kerja gitu kan. Nah, aku nih belum lulus udah dapat kerja, gimana bos? Nah, aku udah kerja bos, gimana bos gitu kan. Nah itu yang bikin terlena sebenarnya gitu kan. Wah enak juga. Karena udah kenal duit, lupa skripsinya. Tapi lebih seru karena aku bilang tadi ya, lebih serunya itu kira-kira ya udah aku lulus tinggal lulus aja, nggak usah pikir pusing nyari kerja gitu loh. Itu. Sebenarnya aku juga dari semester 1 juga udah nyari duit Mas. Makanya kayak perjalanan nyari duitku itu udah dari semester 1 sampai semester akhir.
Tuh, nyari duit. Oke. Sekarang gini. Kan banyak orang yang nggak tahu ya. Benar. Dari mahasiswa tuh kalau di TikTok tuh seneng segala macem. Tapi orang nggak tahu sisi gelap jadi mahasiswa. Wah, susah-susahnya gimana gitu. Pernah nggak sih kayak ada titik rendah atau kamu ngapain open BO gitu. Waduh, BO tuh bookingan, bro. Bookingan online. Kamu mikirnya kemana? Bookingan online itu booking buku. Iya, booking RMC kan. Bener. Booking. Kamu kalau pakai ojol itu juga booking. Yang di aplikasi Oren booking nggak? Booking juga. Oh, aplikasi hijau? Maksudnya bubur tikum, mana hijaunya? Iya, kita ada di ojol sih ini emang ya. Iya itu. Emang ada aplikasi hijau apa emang? Yang aplikasi hijau itu, itu ojol. Yang gambarnya bukan ojol gitu ya? Gambarnya ojol. Gambarnya kayak chat gitu kan? Itu beda itu. Tapi kamu suka makan mie gak sih? Makan mie, suka. Kalau makan mie suka ngechat gak? Nah, kita ngomongin tentang sisi gelap mahasiswa. Titik terendah. Kadang ada alasan orang yang ngomong kalau semua titik terendah orang itu suka open gitu. Terbuka maksudnya. Ya. Kamu pernah sampai posisi itu? Di titik terendah juga dari awal pun aku udah di titik terendah, Mas. Gimana? Ayo kita backsound sedih nih. Abis ini potong Abdur, potong TikTok. Ayo Dur, ini waktumu. Oke. Jadi tuh gini Mas, waktu di masa awal kuliah aku pengen berangkat ke Jogja. Mamaku tuh bilang, "Nak, kalau duitnya nggak ada, nggak usah lanjut kuliah ya," gitu. Soalnya kan waktu itu zaman-zamannya Covid kan, itu bener-bener susah banget lah. Terus habis itu di situ aku akhirnya mikir aku mau ngapain, aku kerja apa, aku bisnis apa. Tapi sempet waktu itu di TikTok tuh pernah viral harta tahta wanita. Aku tuh sempat jadi resellernya Mas buat cari pegangan lah. Cari pegangan di kampus nanti gitu. Ya alhamdulillah dapat sekitar 2 jutaan buat pegangan ke Jogja. Karena kan mau nggak mau kalau ketika duit mamaku nggak ada atau duit orang tua aku nggak ada, ya aku harus bisa backup buat bayar kuliah itu gitu. Sampai akhirnya aku ke Jogja. Ternyata duitnya malah kepake apa? Buat jalan-jalan. Oh. Ya biasalah kan anak Jakarta ke Jogja ya kita lihat-lihat pantai, lihat-lihat sawah itu kan senang banget tuh. 2 juta yang kamu kumpulin tuh habis dalam berapa lama? Dalam 1 bulan. 1 bulan sekalian uang jajan. Oh, tak kira buat jalan-jalan doang gitu. Enggak. Itu udah sekaligus. Nah, terus habis itu sampailah lika-liku perkuliahan itu yang namanya kalau misalkan semester awal itu banyak temennya, semester 2 udah mulai ke singkir dikit-dikit, semester 3 udah mulai kelihatan ngomongin orang, kita diomongin dan lain-lain, dan akhirnya masuk semester 4, semester 5 dan selanjutnya ya lama-lama tinggal sendiri. Walaupun ada yang enggak sendiri, tapi ketika kita orang bener, ya ketemunya orang bener di akhir. Tapi kalau ketika kita orang yang gak jelas, ya ketemunya orang gak jelas juga di akhir. Itu tuh ternyata siklus jadi mahasiswa tuh bener gitu loh. Soal pertemanan juga. Itu. Jadi kalau seumpama kita jadi orang baik ya ketemunya sama orang baik gitu. Kalau seumpama kita emang bangsat ya bangsat gitu. Dan jadi mahasiswa itu sering banget dimanfaatin. Apa? Sama siapa? Entah sama dosen atau sama orang lain. Dibilangnya kamu tuh ya gak boleh nyari duit, nyarinya pengalaman. Lah kan saya nyari duit buat bayar kuliah sini juga Pak gitu. Nah, saya kan donatur kampus. Nah itu kadang tuh gak ngerti itu loh. Kayak kita tuh harus cari pengalaman. Kalau duit gak boleh nanti kita dinasehatin. Kalau kita mikirnya duit nanti dibilangnya kayak mata duitan gitu. Nah itu tuh menurutku salah 3 begitulah pokoknya tentang sisi gelap kamu. Oke, sambil jalan, sambil dimakan dulu, ini namanya roti serikat bro. Roti serikat. Jadi buat sharing, jadi kamu bisa makan itu buat bareng-bareng. Rasa coklat ini. Rasa coklat ada juga serikaya segala macam. Nah, sebelum itu kita ada games nih, ngomongin fakta, realita, benar atau salah seorang Abdur. Gitu. Aman ya?
aman. Minum dulu. Kalau seumpama nggak minum nanti keselak nanti kan. Oke Dur, kita main dulu Dur. Ini nanti kamu ambil aja, nanti muncul pertanyaannya. Oke ya. Ini boleh aku ambil? Ambil lah. Jangan yang kuning tapi. Kertas ya. Nih, diambil. Oke, diambil, dibuka, dibaca. Bisa baca kan? Bisa. Nah, apa? Ikro. Ikro, bacalah. Iya. Unzur man kola, wala tanzur man kola. Apaan tuh? C. Enggak, aku tanya artinya tadi. Enggak tahu Mas, skip aja artinya. Ya, baru kalau fi umri lah ya, itu ya. Ya, C. Oke, pertanyaan C sudah ada. Kita coba baca yang pertama. Benar atau salah? Selama kuliah, Abdur pernah kelilit pinjol. Benar. Pinjolnya sekitar 26 jutaan lebih lah. Itu semester berapa? Semester 3. Anak semester 3 punya utang 26 juta. Iya. Itu kan tadi kamu cerita tuh kayak duit 2 juta segala macam. Itu fase mana? Fase sebelum itu atau sesudah? Sebelum. Itu kan pas di awal kuliah. Oh, sebelum itu udah susah tapi masih pinjol. Udah tahu susah pinjol ini. Susah. Bener, susah mulu. Oke, kenapa kamu kok kelilit pinjol gitu loh? Maksudnya kan kamu udah tahu susah. Ngapain nambah beban gitu? Mengikuti gaya hidup Jogja bagaimana? Enggak, sebenarnya karena pengen cepet kaya aja Mas. Ya dulu emang kesalahanku sih kayak mungkin main-main yang gak jelas gitu loh. Apa tuh? Dan mengakibatkan pinjol segitu. Awalnya juga sebenarnya pinjolnya cuma sekitar 10 jutaan. Pinjolnya 10 jutaan? 10 juta sampai 15 jutaan. Itu apa? Modal usaha atau apa sih? Itu modal usaha Mas. Usaha apa tuh? Ya usaha pokoknya. Yang penting berusaha aja kan. Berusaha dulu. Nah itu berusaha. Itu aku ngerasa kayak loh kok duit udah kepinjol 15 juta atau ya pokoknya sekitar 10 sampai 15 lah ya. Aku bingung kayak aduh ini gimana cara gantinya gitu loh. Sedangkan aku nih kalau mau bayar otomatis aku pakai potong uang jajan. Lah terus makanku gimana? Tapi waktu itu aku boleh tanya nggak uang jajanmu berapa dari orang tua? Uang jajan aku sekitar 2 jutaan. 2 juta. Oh, 2 juta. Itu ini konten TikTok. 2 juta, Abdul. 2 juta kosnya berapa, Dur? Kosnya 200.000 setahun. Hah? Kos apaan itu? 200.000 tak kasih swallow. 200.000 itu setahun apa per bulan ya? 200.000 setahun tuh kontrakan apa, Pak? Itu apa itu? Per bulan. Itu apa 200.000 sebulan? 200.000 per bulan. Itu kontrakan. Oh, kontrakan bareng-bareng. Ya, Jadi emang bisa hemat ya 200.000 setahun. Aku pukul. Enggak, 200.000 Terus? Nah, terus sisanya buat jajan. Sisanya buat jajan. Kuliah dibayarin lah ya semesteran. 2 juta. Sedangkan ini aku kepo ya sama orang yang udah punya utang tapi nambah utang lagi. Nah, itu ngapain? Karena nambah modal lagi, Mas. Oh, berusaha. Karena kan waktu itu aku mikir nih, kalau pekerja full time aku nggak mungkin, karena kan nanti kuliahku ketahuan. Kalau aku nggak masuk, nggak berangkat. Nah, ketika aku pengen mikirnya kerja part time, aku juga takutnya kayak ini bakal lama nih balikin buat bayar pinjolnya. Sampai akhirnya aku kepikiran buat kayaknya ngonten aja deh gitu. Kata orang. Kata orang kalau ngonten itu bisa menghasilkan. Kata orang ngonten itu bisa menghasilkan. Ntar, oke, ini lanjut dulu pinjolnya tadi. Di tahap apa kamu sadar kamu harus bayar utang gitu? Kan tadi 10 juta. 10 juta asuransinya berapa? 2,5 lah. 2,5. Ini besar pasak daripada tiang, Pak. Kamu dapat dari lama-lama kayak Dustin ya. Ya ini Dustinnya Jogja teman-teman. Ya tadi berapa? 2 juta dari orang tua udah kepotong 200.000 per bulan itu kan sisanya nih. Kan kamu gak bisa bayar. Kenapa nambah utang lagi? Namanya rezeki itu gak ada yang tahu Mas. Rezeki itu dikejar bukan ditunggu Mas. Kalau misalkan kita mikirnya 2 juta itu gak bisa ngebayar 2,5 juta. Berarti kita gak percaya kalau Allah itu ada. Masya Allah barakallahu fi umrik. Bukan ulang tahun itu ya. Enggak, pokoknya aku tuh kan udah kasih clue di awal. Aku cari kerja dari semester 1 sampai lulus. Nah, kerjanya itu adalah apa? Aku jadi content creator di salah satu coffee shop gitu yang ada di Bantul. Itu full time part time? Dibilang full time part time, terserah aku sih kerjanya.
Ada ya orang kerja ngikutin terserah yang kerja gitu. Lah yang penting bikin 10 video. Oh, yang penting 10 video sebulan. Bener. Bayar berapa? Ya alhamdulillah 2 juta juga. Itu kan kamu 10 juta aja 2 juta berapa tadi? Belum nutup dong. Lah kan 2 juta setengah. Lah kan uang jajanku 2 jutaan ditambah 2 juta ya 4 juta lebih. Oh 4 juta. Ya kan bayar 2,5. Tapi kan itu waktu 10 juta. Iya. Waktu jadi 26 juta angsurannya berapa bos? Aduh, aku lupa lagi. Banyak lah ya. Banyak. Nah itu pusing. akhirnya kamu ngonten. Akhirnya ngonten. Dan ngonten itu dari hasil pinjol juga. Pinjol juga. HP XR. 10R. Iya 10R. Nah itu. Kamu iPhone 10R beli pinjol. Pinjol juga. Berapa? 6 juta. Berarti worth it gak kita pinjol buat beli iPhone tuh sebenarnya? Lah worth it dong. Kalau digunainnya untuk yang hal-hal positif. Kayak misalkan bisa menghasilkan uang. Ya otomatis kan kita bisa ngebalikin lagi. Oh itu. Oh makanya jurusannya apa? Manajemen. Ah pinter nih orang-orang kayak gini manajemen nih. Jadi sebenarnya utang itu bisa jadi utang konsumtif atau produktif. Nah. Jadi kalau utang produktif itu ketika kamu contoh beli HP gitu, tapi kamu buat konten dan kamu punya proyeksi itu bakal balik. Benar. Itu benar. Sebenarnya proyeksinya waktu itu pede aja dulu sih. Pede aja dulu. Iya. Ya walaupun nanti nggak tahu gimana mau jual apa, jual. Iya, Terakhir kalau semua loss option nggak bisa bayar jual apa? Motor. Laptop semua habis. Ya habis. itulah. Teman-teman memang harus kalkulasi ya kalau sumpama pinjol kayak gitu atau utang lah gitu. Harus kalkulasi kalau emang nggak punya sumber dana buat bayar ya udah gitu. Oke, kita lanjut lagi. Benar atau salah? Ambil lagi Dur. Oke. Lanjut. Apa ini? Kita ambil yang kedua. Benar atau salah? Ayo baca. Ayo. Jatuh semua gitu. Masuk minuman nih. Masuk minum. Dia minum lagi. Biasa Mas. Ini Mas. Apa? Kita baca A. Oke. Baca. Benar atau salah saat jadi konten kreator? Kan tadi konten kreator. Tadi udah kaya dong. Berarti ini udah lunas kan utangnya? Lunas. Nah, ini utangnya kan lunas cuma 7 bulan. Iya, alhamdulillah. Itu aja lebih cepat daripada orang mengandung itu. 9 bulan sebulan. Harusnya kamu 7 bulanan tuh Dur. Oke, ini yang pertanyaan A. Benar atau salah saat jadi konten kreator pernah dipansosin sama cewek? Sebagai konten kreator nih, utangnya udah lunas, kaya gua gitu. Sebenarnya kalau misalkan dibilang benar atau salah, aku nggak tahu ya. Karena posisinya di situ aku juga bingung, kayak aku kan pas waktu dekat sama cewek itu ya dia suka SG gitu, tapi minta SG-nya di akunku atau enggak dia yang nge-tag aku terus aku repost. Iya, tahu. Nah, tapi kan itu posisinya belum jadian. Belum jadian juga. Tapi udah SG gini. Kayak contoh nih HP gitu kan. Abdur gitu. Aku mau sorry di kamu atau gimana, dia bilang apa? Enggak, cuma kayak intinya dia suka aja story gitu loh. Kayak di story. HP-mu dipegang? HP-ku dipegang ya. Enggak, kamu tahu fungsi kamera belakang enggak? Di TikTok nih sering nih. Maksudnya kamu yang POV-nya orang yang rekamin? Iya. Oh gitu? Kadang aku yang rekamin, kadang dia yang rekamin. Bentar, asal lambungnya sedikit kumat. Makan. Oke. Ya kadang aku yang rekamin, kadang juga dia yang rekamin gitu, atau enggak dia yang fotoin. Terus yang diupload ada foto dia? Ada foto aku juga. Itu banyak orang kayak gitu. Banyak orang yang lihat sampai akhirnya aku tuh deketin cewek tuh susah selama 1 tahun ke depan. Gara-gara kamu upload itu. Padahal belum jadian. Padahal Kenapa kamu bisa bilang itu pansos? Dibilang pansos, aku juga waktu itu bingung ya. Tapi kok lama-kelamaan kayak endorse ya. Sehari 3 gitu. Kan jadi bingung. Lah ini gimana sih konsepnya? Harus kasih red card tuh orang tuh. Harusnya. Itu jadi kaya aku gitu. Iya. Sehari 3 tuh. Makanya aku juga bingung kok bisa kayak gini gitu loh. Apa ini mungkin karena dia suka atau ini sebenarnya sedikit pansos aja. Tapi fun fact-nya aku dengar lagi dari temanku. Ya dia emang kebelet mau jadi seleb gitu sih. Oh,
Dulu sampai beli followers. Oke, katanya. Dulu waktu kamu ini apa? Dulu waktu kamu sama dia followernya berapa? Followersnya 3.000 apa ya? 3.000. Sekarang berapa? Sekarang udah 20 ribuan. Silakan dicari yang deket sama Abdur ya, followingnya Abdur yang sekarang followernya 20.000. Itu orangnya. Salah kamu ngomong sama Danang, kamu tak gali. Oke, itu dipansasin. Ya. Nah, tapi kan kadang orang mikir ya konten kreator tuh gampang dapet cewek. Kok aku susah ya, Dur? Enggak, sebenarnya bukan susah, Mas. Apa? Tapi tinggal milih aja. Dan mungkin pilihan yang Mas pilih itu enggak ada yang masuk standar Mas sendiri. Enggak. Kamu di DM tuh aku kepo deh. DM kalian kepo enggak DM konten kreator tuh kayak gimana? Kamu DM-nya kayak gimana? Mas Abdur ganteng banget. Enggak lah, aku kan belum terkenal, Mas. Hah? Belum terkenal. Gimana isinya yang belum terkenal ini? Ya, isinya cuma kayak lagi di mana tuh gitu. Lagi di mana? Intinya dia nanyain tempat. Terus atau enggak kayak Mas Abdur collab dong sama ini gitu. Terus atau enggak kayak Mas, mau tanya Mas. Apa? Masuk UMY. Oh. Bayarnya berapa? Kayak gitu, tipikal kayak gitu. Tipikal gitu. Tapi juga karena ada juga yang nanya kayak, "Mas, masuk UGM tuh udah sama biaya hidup belum sih?" Lah, aku aja anak UGM bukan. Kan kamu UGM, Universitas Gambar Matahari. Iya. Ya tapi itu sih maksudnya enggak tahu ya DM kata-kata orang itu deketin orang tuh gampang kalau jadi content creator, padahal enggak, cu. Susah. Ya susah milih yang benar yang mana. Iya sih. Tapi DM ku gak banyak cewek-cewek, cu. Banyaknya cowok. Wih, serem banget. Aku gak ngarah ke situ, bos. Aku gak ngarah ke situ. Minum. Tambah lagi ya. Ya. Langsung lanjut lagi nih terakhir nih. Lanjut yang benar atau salah nih. Apa nih? Baca. Ikro. Jangan masukin ini lagi kuning-kuningnya. Oke. Yang ketiga. Oke. B. Apa tuh? B, kita baca B ya. Pernah ngedeketin 5 cewek sekaligus, benar atau salah? Gila, seorang Abdur playboy. Benar. Hah? Benar. Kok bisa? Kan tapi kan posisinya di situ temenan, Mas. Oh, temenan. HTS waktu itu. Sumpah? Bukan, temenan. Enggak. Aku enggak tahu nih, bingung dengan konsep anak-anak di daerah Ring Road Selatan nih. Sering banget yang HTS. Temenan, Mas. Beda, aku temenan. Temenan. 5 tapi? Iya, 5. Di dalam agama aja 4, Cuk. Kamu 5. Jadi tuh gini. Apa? Dulu tuh aku sempet gamon gitu sama mantan HTS-anku. Tuh, bro. Gamon sama mantan HTS-anku pas SMA. Bro, konsep HTS tuh apa coba? HTS tuh hubungan tanpa status. Gimana kamu bisa ngomong itu mantan? Oh iya juga ya, pokoknya mantan HTS tuh gimana maksudnya? Mantan jadi HTS-an. Hah? Aduh, gimana ya? Emang kamu putus gitu? Udah ya, kita soalnya dia yang udahin. Bukan nih aku yang udahin, tapi dia yang minta. Maksudnya udahin. aku nggak tahu nih konsep HTS nih gimana. Aku belum pernah sama sekali. Ya, ada lah aku pacar ada. Cuma aku nggak pernah HTS, Pak. Tapi mengakhiri sebuah hubungan HTS tuh gimana? Ya udah, kita kayak sama-sama buat bilang kayak ya udah kita udah sampai sini aja ya gitu. Kan kalian tambah status. Lah makanya itu anehnya. Sebenarnya gini, kalau HTS yang aku tangkap ya, karena waktu itu pas SMA itu ya aku nangkapnya dia suka sama aku suka sama dia, tapi kita nggak pengen pacaran, main-main aja, seru-seruan, ya kayak anak SD gitulah, cinta-cinta monyet. Berarti itu ada posibilitas buat selingkuh? Ada, emang kan aku pernah selingkuhin.
mantan HTS-mu itu. Iya. Iya, agak aneh sih sebenarnya ngomong mantan HTS itu. Mantan HTS-mu itu diselingkuhin. Terus kamu gagal move on. Enggak, awalnya kan diselingkuh. Dibilang enggak tahu sih diselingkuh atau enggak, karena kan belum pacaran juga kan. Bingung ini orang HTS tuh aku bingung sumpah. Nah, waktu itu HTS-an gue tuh deket sama yang lain juga. Terus akhirnya kita tuh sempet crash lah, sempet kayak ya udah enggak kontak-kontakan lagi. Tapi suatu ketika kita deket lagi karena laptop. Apalagi laptop? Ya karena waktu itu dia pengen pinjam laptopku buat ujian. Dia kan yang kenal di kakak tingkat itu, kakak kelasnya tuh aku gitu. Oh ya. Dia UMY juga? Bukan, dia di Jakarta. Oh waktu masih SMA. Ya. Oh dia adik tingkat, adik kelas. Bisa cinta SMA. Adik kelas. Karena aku sukanya yang lebih muda. Yang kecil. Kecil umurnya. Oh iya, kecil umurnya, benar. Karena kan kamu gede. Benar. Gede umurnya. Tapi waktu itu aku kurus loh. Alah bodoh, ayo lanjut HTS, enggak usah klarifikasi. Nah, terus habis itu dari pinjam laptop akhirnya deket lagi dan akhirnya sampai ya kita deket sekitar 1 tahunan lah. Tapi kalau misalkan dibilang dari masa-masa PDKT mau HTS itu ya sekitar mungkin ada kali ya 1 tahun lebih lah. 1 tahun lebih? 1 tahun lebih. Nah itu lanjut ke yang 5 tadi. Yang 5 tadi. Kenapa gagal move on sama yang mantan lama. HTS tadi yang minjem laptop tadi SMA kan? Iya, jadi itu terus kamu pelampiasan 5 orang. Sebenarnya enggak pelampiasan. Jahat, cowok parah. Parah, jahat. Cowok. Enggak, masalahnya begini Mas. Aku emang dari awal tuh bilang ke mereka, ya kalau aku pengennya jadi teman aja. Tapi mungkin ada beberapa yang baper dan mungkin ada juga yang ada salahku juga. Apa gimana ini gimana? Salahku tuh. Salahmu apa lagi? Temen. Itu apa namanya bilang ke mamaku, bilang kayak mah tolong mah ngomong ini apa namanya ngomong ke cewek ini bla 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 bla. Aku lupa ya lebih tepatnya apa. Enggak. Momen-momen krusial itu biasanya orang nggak pernah lupa cuy. Lupa. Jujur kamu bohong dosa. Jujur. Ayo. Apa ya ngomongnya? Oh ini apa ya? Pokoknya tentang kabar lah gitu, kayak semangat ya jalanin bisnisnya gitu. Soalnya waktu itu ini deket dia ini bisnis. Ya, partner bisnis. Oke. Gitu. Mamamu bilang semangat. Iya gitu. Pokoknya gitulah nanya kabar. Terus, ya gitu. Kenapa? Ya nggak tahu ya, cewek tiba-tiba baper karena omongan orang tua gitu. Ya, tapi kamu nggak ada hubungan itu? Nggak ada hubungan. Ya, temen atau HTS? Temenan. Terus juga ada juga yang temenan. Terus kan awalnya kita ngobrol-ngobrol di suatu tempat yang susu segar gitu. Apa nih? Susu segar asli. Pokoknya susu sapi. Oh iya. Tuh. Apa sih? Kan aku tanya susu banyak tuh susu segar asli sapi. Nah sapi. Terus habis itu kita ngobrol-ngobrol, kita nyambung. Ya udah, kita cuma sekedar teman biasa dan aku pun bilang ke dia ya udah kita temenan gitu. Terus tiba-tiba lama-lama mungkin dia baper karena apa aku juga nggak tahu. Baper gara-gara minum susu? Bukan, ngobrol. Oh ngobrol. Ingat ngobrol sambil minum susu kan? Ngobrol sambil minum susu. Sapi. Iya. Benar. Nah ya udah habis itu gokil ya yang kedua. Nah itu yang kedua kan ya. Terus kalau yang ketiga itu mungkin kita ini dulu saling suka, tapi dia dijodohin sama orang. Oh. Jadi kayak ya udah kita temenan. Dia yang pergi. Orang Kristen, beda agama. Waduh, tembok terlalu tinggi bos. Ya. Tuhan memang satu. Kok berhenti sih? Enggak, aku tuh cek nada gitu loh. Cek nada. Kok kamu ikutin? Oh, ya iya. Itu emang beda agama. Oke, 3 nih, ada 2 lagi nih. Aku inget-inget dulu. Terus banyak banget. 2 itu gimana ya ceritanya? Itu minum susu lagi. Oh itu yang pansos itu. Oh itu termasuk salah satunya. Ya. Oke, tadi udah ada. Nah terakhir. Terus yang 5. Pacarmu sekarang bukan? Bukan. Oh. Pacarku yang sekarang malah yang ke-6. Itu. Aku ngerelain 5 orang itu. Seorang Abdur. Influencer terkenal. Seekor. Enggak sebenarnya enggak ganteng ya Mas. Muka pas-pasan kayak gini gitu aku loh. Aku enggak ngomong juga ganteng kok. Dari tadi enggak ada kata-kata ganteng. Tapi Mas senyum-senyum terus ke aku. Ini serem ini. Aku tuh
tuh kayak gini masih suka cowok, cu. Cowok. Suka cewek, cu. Suka cewek. Wah, suka cewek. Suka cewek. Minum. Suka cewek. Tolong editor. Suka cewek. Diedit Danang bisa dapat suka cowok. Nah, terus kalau yang kelima itu orang Kristen juga. Oh, 5 Kristen lagi. Padahal kamu UMY. Ya namanya juga. Kristennya kuliah di mana dia? Kalau kuliah nggak tahu sih, udah kerja sih. Udah kerja. Katanya suka yang kecil. Tapi kan umurnya lebih muda. Gitu. Dia kerja, lebih sukses dong. Enggak juga sih. Biasa aja. Berarti Abdur sekarang udah sukses banget. Amin. Oke. Kalau gitu Dur, boleh di ini lihat nih kayak apa? Enggak apa-apa. Nah, kayak gini. Kan lika-liku kata orang kuliah itu banyak yang menyenangkan dan lain sebagainya gitu kan. Sekarang kamu udah di Jogja, menetap di Jogja lagi. Dengan segala sisi gelapnya kamu. Tadi kamu bilang gelapnya nggak cuma di apa? Nggak cuma di lingkungan, tapi sebadan juga. Ya. Iya, gelap gitu kan. Kadang orang nggak tahu sisi gelapnya kayak gimana segala macem. Besok nih kalau kamu punya anak, kamu bakal ngasih wejangan apa ke dia? Nah, nih dengerin ya. Iya. Potongan TikTok nih Abdur nih, ayo. Kalau buat anakku nanti, nak, semoga ini, semoga itu. Apa sih serius? Semoga ini, semoga itu. Ya udah itu aja. Udah itu doang. Mau berharap apa di dunia ini kan ya udah. Perihalnya tentang diri sendiri. Ya udah doain yang baik aja ya, semoga ini semoga itu. Semoga ini semogakan tersemogakan. Ya gitu. Simple. Tapi sebelum ke situ deh, kamu semoga ini semoga itu dulu. Aku udah mau closing tapi malah jadi pikiran tanya kan. Culture shock dulu, kamu asalnya dari mana? Dari Jakarta. Ngaku lo Jakarta mana? Jakarta Timur. Timurnya Jakarta Timur kan? Pinang Ranti. Hah? Pinang Ranti. KTP-mu KTP mana? Pinang Ranti, Jakarta Timur. Bekasi tuh. Pinang Ranti itu Jakarta Timur. Tolong. Udah lah, aku nggak mau debat lah. Maksudnya banyak orang Bekasi, Depok, Tangerang gitu. Itu kan aku KTP kan nanyanya. Kalau rumah ya di Jatiwaringin, di perbatasan antara Jakarta Timur dengan Bekasi. Apa sih susah yang ngomong Bekasi gitu? Enggak, itu kan tadi dikatanya KTP, bukan rumah. Bodoh lah, ya. Apa culture shock di Jogja? Culture shock di Jogja itu penuh dengan orang-orang ramah. Di sini tuh enggak. Kamu paham gak sih konsep culture shock tuh? Ya, kan culture shock kalau di Jakarta kan enggak ramah berarti. Ya kadang Abdur 2024 ngomong orang Jakarta gak ramah. Bukan, maksudnya. Somasi lu. Maksudnya di Jakarta itu kayak ya misalkan nih kita Jakarta negur, keras. Ya, Jakarta keras. Kita negur kayak ya udah kayak biasa aja. Iya, Tapi kalau di Jogja kan kayak kita negur, "Yuk," gitu. Sampai aku gak gitu. Aku pernah bikin konten gitu. Masa kamu yuk gitu? Enggak, orang Jogja, orang Jawa tuh kayak gini. "Wan Pak, nggih." Enggak ada sejarahnya orang Jogja tiba-tiba, "Oh Pak, yo," gitu enggak ada. Tapi aku pernah bikin kontennya. Tapi enggak yo gitu. Terus ada juga yang ngomong, "Monggo." Iya, monggo. Gitu. Derek langkung. Enggak ada yo gitu, enggak ada. Ada, yo ada. Yo. Ya kayak anak-anak muda. Ya tongkrongan lah. Oke. Itu apa lagi culture shock-nya? Terus culture shock-nya itu soal makanan. Kenapa? Biasanya kan kalau di Jakarta itu beragam, tapi kalau di Jogja ini banyak yang manis-manis. Kayak aku. Enggak sih aku, inget ya, aku masih suka cewek. Oh iya. Nah, terus habis itu culture shock-nya itu di Jogja tuh slow living banget. Slow living. Ya, kalau di Jakarta kan kayak lihat-lihat gedung-gedung tuh orang-orang pada kerja. Kita kalau misalkan gak kerja sehari, rasanya tuh ketinggalan. Stres gitu. Makanya kayak di Jogja tuh nyaman lah. Oke. Kita kalau mau healing tinggal ke Gunung Kidul atau ke Kulon Progo. Kalau di Jakarta healing kemana? Ke Puncak Bogor.
Udah dibongkar tuh warpat tuh kan. Nah itu. Nah nggak bisa lagi. Sulit kan, udah. Udah. Nah, terus lanjut lagi nih ngomongin tentang kamu kan anak rantau gitu kan. Akhirnya kenapa kamu milih swasta bro? Kenapa aku pilih swasta? Nah. Banyak duit. Bukan. Apa? Ya sebenarnya aslinya aku nggak mau sombong ya. Kalau aku kemarin tuh keterima di Negeri Malang, jurusan manajemen juga. Tapi aku milihnya Universitas Negeri Malang, UM. UM. Oke. Okay. UM. Keterima. Cuma waktu itu orang tua aku tuh nggak setuju kalau aku kuliah di Malang. Setujunya kuliah di Malang kalau aku dapatnya Brawijaya. Oh. Bukan Negeri Malang. Karena kalau misalkan Negeri Malang, mendingan aku di Jogja. UNJ aja. Jakarta. Negeri Jakarta. Ngapain jauh-jauh ke Malang? Kalau ke Malang ya carinya UB lah. Tapi kenapa Jogja akhirnya? Dan ya karena lihat di UMY. Telegram itu ada rekomendasi. Waktu itu aku pernah ikut tes mandiri UPN. Iya aneh banget orang dapat dari Telegram anjir. Orang tuh dapet billboard gitu. Atau lihat kontennya Mas Danang gitu, kontennya Abdul. Aku nggak tahu. Aku jujur nggak tahu UM-nya sebelumnya. UM itu apa aku nggak tahu sampai aku nanya. Gimana sih marketingnya UM-nya nih? Ya nggak tahu lah itu. No comment. Terus? Nah, jadi aku tahu itu gara-gara rekomendasi di Telegram pas waktu abis tes apa namanya UPN. Itu ada link-linknya juga itu? Bukan link, lebih kayak aku kan nanya saran kuliah di Jogja yang swasta yang bagus apa? UMY. Barulah di situ aku tahu kalau di Jogja itu ada UMY. Sempet aku tanya, boleh nggak sih kalau misalkan orang NU masuk ke kampusnya Muhammadiyah? NU? Iya. Iya, pemerintah. Kamu nyanyi Yalal Waton atau Sang Surya pada waktu itu? Collab. Sang Yaya Waton. Aku juga bingung, tapi ya aku selama kuliah gitu ya, jadinya kalau taraweh aku ikut NU tapi 23 8 rakaat. Abis itu 3-nya di rumah. Oh gitu. Iya, jadi kan collab kan di masjid NU kan. Terus tapi sholatnya 8 rakaat. Oh gitu. Cepet tapi tetap lawan. Iya. Gokil. Tapi enggak tahu sih salah atau enggak. Ya kalau misalnya tolong salah di ini ya. Kan kita masih belajar. Kita masih belajar. Ngomong-ngomong soal belajar. Kenapa UMY? Kan banyak kampus swasta lain. Ya karena itu rekomendasinya. Dan itu yang masih buka pendaftarannya. Waktu itu sebenarnya pengen Sanata Dharma. Tapi karena yang apalagi nih Katolik. Ah iya juga ya. Kamu mau collabin juga? Ngawur. Aduh itu enggak sih. Astagfirullah. Jangan, gak boleh. Jangan. Udah ini kita pinggir jurang. Iya. Terakhir pertanyaanku. Apa? UM-nya ini ranking berapa? Ranking 1. Kemana tuh rame tuh? Rame apa? Yang ranking 1 tuh banyak. Oh kalau soal ranking 1 banyak ya kan emang karena dari lembaga survei yang berbeda gitu. Beda. UM-nya di lembaga survei mana, yang sana di lembaga survei mana gitu. Yang mana sana tuh mana? Di sana. Sana tuh mana? Sana atas. Ya daerah. Atas tuh pemeringkatannya kan atas. Bukan, atasnya tuh ya kampusnya yang kampus di atas. UM-nya tuh atas atau bawah? UM-nya di bawah. Kan di bawah, berarti enggak di nomor 1 dong. Kan nomor 1 di atas. Nomor 1 dong tetap. Itu kan ngomongin soal letak kampusnya. Oh letak kampusnya. Di tapi tetap nomor 1. Tetap nomor 1. Terima kasih Abdur. UGM yang nomor 1 di Jogja diam saja. Oke, terima kasih. Gokil sekali. Terima kasih Abdur. Closing statement. Banyak bahaya-bahaya di sini. Semoga kamu aman karirnya. Ya pesan terakhir lah. Bukan pesan terakhir. Pesan-pesan buat orang yang nonton podcast, dengerin podcast. Ya kalau misalkan ada salah kata mohon dimaafkan. Kalau salah perbuatan mohon dimaafkan juga. Karena saya manusia. Bukan apa ya anjir lah. Ini bagus banget loh tadi buat TikTok malah di. Ini apa? Yang terakhir. Buat teman-teman semua yang pengen kuliah atau yang udah kuliah. Yang belum selesai skripsinya. Yang udah mulai jalan skripsinya. Ataupun yang baru mau masuk kuliah. Ingat satu kata. 2 kalimat. Visi tanpa eksekusi adalah halusinasi. Yoi, Abdur 2024. Abdur 2024 alus closingan gokil. Terima kasih udah mampir di Betswa Podcast. Ya, terima kasih juga buat sponsor-sponsor kita ya. Ada BSM Rental ini gokil, kita bisa bikin kayak gini gara-gara alat-alat dari BSM ya kan. Boleh lah support-support lagi. Ada juga kedai bubur tikus. Oh ini nih. Udah ngasih makan dulu, makan. Sama teman-teman dari Ilusi Kreatif yang bikin semuanya itu bisa terwujud. Ya, terima kasih Dur, udah.
Terima kasih. Bye bye. Yuk.